Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 16 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kita diingatkan bahwa lewat pengalaman pribadi, kita bisa tahu siapakah Yesus Kristus untuk kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau terkadang menantang kami. Apakah kami sungguh mengenal Engkau secara pribadi atau hanya ikut-ikutan saja? Kami mohon, teguhkanlah iman kami, dan tampakkanlah kuasa dan diri-Mu kepada kami, agar dengan mudah kami mengalami dan mengenal Engkau secara pribadi, siapakah Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sampai memandang murid-muridnya. Sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah lewat pengalaman pribadi kita bisa tahu siapakah Yesus Kristus bagi kita. Sesudah mengadakan begitu banyak mujizat dan mengajar di depan umum, dan selalu ada bersama para muridnya, kini Yesus mau mencari tahu apakah orang sungguh mengenal siapakah Dia. Bagaimana pendapat orang tentang Dia. Karena itu ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para muridnya menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mengapa begitu banyak nama yang diberikan orang untuk Yesus? Yang menariknya bahwa nama-nama yang diberikan kepada Yesus itu adalah nama-nama dari nabi-nabi yang terkenal di masa lampau. Itu berarti bahwa penampilan Yesus sangat luar biasa di mata banyak orang. Dia seorang hebat. Tetapi yang menyedihkan adalah mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Dugaan mereka sama sekali salah. Mereka hanya melihat gerak-gerik dan penampilan lahiriahnya. Mereka tidak tahu kedalaman hatinya. Mereka adalah orang luar.
yang melihat dan berjumpa dengan Yesus hanya sesaat atau di saat Yesus mengadakan mujizat. Mereka tidak tinggal bersama Yesus siang dan malam. Karena mereka tidak tinggal bersama Yesus, maka kesan mereka pun sangat keliru. Yesus tidak mempersalahkan mereka juga. Itulah kesan mereka. Kini Yesus mau mencari tahu apa kesan dan pendapat para murid, orang dalam yang tinggal bersama Dia siang dan malam, tentang siapakah Dia. Apakah pendapat mereka juga sama dengan orang luar atau berbeda? Untuk mengetahui pendapat mereka, Yesus langsung bertanya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus mewakili para murid yang lain menjawab, "Engkau adalah Mesias." Jawabannya benar. Yesus Kristus bukanlah Yohanes Pembaptis atau Nabi Elia atau satu dari antara para nabi seperti yang dikatakan orang luar, tetapi Dia adalah Mesias, orang yang dijanjikan Allah yang datang menyelamatkan manusia dan kini hadir di tengah manusia. Karena jawabannya benar, maka Yesus melarang para muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapa-siapa sebelum misinya berakhir. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus adalah pemimpin yang transparan, tulus hati dan secara terbuka menceritakan apa yang akan terjadi ke atasnya. Dia tidak memberi janji-janji muluk. Katanya kepada para muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Mendengar perkataan Yesus, Petrus langsung bereaksi. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tetapi Yesus memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Yesus memarahi Petrus? Yesus marah sama Petrus karena konsepnya tentang Yesus Kristus sama sekali salah. Petrus berpikir bahwa Mesias tidak akan mengalami penderitaan. Sementara kenyataan sesungguhnya adalah Mesias harus menderita demi keselamatan umat manusia. Hanya lewat salib, Yesus Kristus mengalahkan maut demi keselamatan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus selalu mengharapkan agar kita yang adalah murid-muridnya sungguh mengenal Dia secara pribadi. Yesus mengharapkan agar kita sungguh mengalami kealahannya secara pribadi. Kalau kita sudah mengalami Yesus secara konkret, maka sudah pasti kita akan dengan mudah memberi nama siapakah Dia menurut pengalaman kita. Tetapi kalau kita belum mengalaminya secara pribadi, itu berarti kita juga akan sulit mengatakan siapakah Yesus Kristus untuk kita. Karena itu, marilah kita tekun berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Karena lewat kegiatan itu, kita akan semakin mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan iman kita dan menampakkan kuasa dan dirinya kepada kita, sehingga dengan mudah kita katakan siapakah Dia. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala kegiatan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.